kami menyampaikan laporan panitia rapat koordinasi tim pembina Samsat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. 1. Latar belakang. Samsat dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama 3 menteri pada tahun 1976, yaitu Menteri Pertahanan, Keamanan atau Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, dan terakhir telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Samsat kendaraan bermotor. Tujuan pembentukan Samsat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, serta pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan kendaraan bermotor. Dengan demikian diperlukan wadah untuk melakukan koordinasi brainstorming bagi 3 instansi, yaitu pemerintah daerah, kepolisian, dan jasa harja, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan Samsat bagi masyarakat melalui kegiatan rakor Samsat yang dilaksanakan pada hari ini. Dasar pelaksanaan: 1. Undang-Undang 22 Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Samsat kendaraan bermotor. Maksud dan tujuan: maksud diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan kesamsatan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kedua, tujuannya adalah agar terciptanya kesepahaman, persepsi, dan tindakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat se-NTT. 4. Pelaksanaan kegiatan. 1. Tema kegiatan adalah transformasi pelayanan Samsat yang adaptif dan transparan melalui digitalisasi untuk pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar terwujud NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. 2. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan 1 Agustus 2025 bertempat di Hotel Kristal, Kupang. Peserta dan panitia sebanyak 200 orang masing-masing Ditlantas Polda NTT, para Kasatlantas Kabupaten Kota se-NTT, perwakilan PT Jasa Harja Provinsi NTT, UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kota se-NTT, dan perwakilan dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi. Narasumber pada kegiatan ini: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Ditlantas Polda NTT, Kakanwil PT Jasa Harja Persero Cabang NTT, Direktur Utama Bank NTT, dan pimpinan Ombudsman. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya sinergitas dan kolaboratif dalam setiap upaya-upaya dan terobosan kreatif dan inovatif agar dapat senantiasa menjawab kebutuhan pelayanan dan mewujudkan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesamsatan bagi masyarakat wajib pajak. Pembiayaan dibebankan pada DPPA Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dengan kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah atau kegiatan penagihan pajak daerah. Penutup, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk dapat memberikan arahan sekaligus berkenan membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi tim pembina Samsat Nusa Tenggara Timur, dan juga kami mohon perkenan Bapak nanti untuk meluncurkan aplikasi Pro NTT Pajak dan Retribusi Online guna memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dan membayar retribusi.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin, ini merupakan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui kanal transaksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan dan foto bersama selesai, kami silakan kembali ke tempat. Pertama-tama, sebagai umat beragama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk mengikuti rapat koordinasi tim pembina Samsat tingkat provinsi NTT tahun 2025. Hadirin yang saya banggakan, sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat telah menjadi pilar utama dalam memberikan pelayanan publik yang terintegrasi dan juga kontributor signifikan bagi pendapatan asli daerah. Bukan cuma di NTT, tapi di seluruh Indonesia. Sinergi yang kuat antara Pemda, Kepolisian Daerah, dan Kantor Wilayah Jasa Raharja adalah fondasi keberhasilan Samsat dalam mempermudah layanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Rakor yang diselenggarakan pada hari ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan kesamsatan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dengan demikian tercipta kesepahaman persepsi dan tindakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat. Saya mengapresiasi tema rapat koordinasi tahun ini, yaitu transformasi pelayanan Samsat yang adaptif dan transparan melalui digitalisasi untuk pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar terwujud NTT maju, NTT sehat, NTT cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Tema ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah komitmen dan visi besar kita bersama. Transformasi berarti kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Kita harus berani berubah, adaptif terhadap perkembangan zaman, keluar dari zona nyaman, dan terus berinovasi. Digitalisasi adalah kuncinya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita dapat mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, efisien, dan yang terpenting transparan serta akuntabel. Digitalisasi pelayanan Samsat akan secara langsung berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik. Masyarakat akan merasakan kemudahan dalam pengurusan dokumen kendaraan dan pembayaran pajak, serta mengurangi birokrasi yang panjang. Pada saat yang sama, digitalisasi juga akan mendukung optimalisasi penerimaan pajak kendaraan. Data yang akurat, sistem yang terintegrasi, dan kemudahan akses pembayaran akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah kebocoran potensi pendapatan daerah. Semua upaya ini pada akhirnya akan berujung pada cita-cita besar kita bersama, mewujudkan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. PAD yang kuat adalah fondasi Kementerian Fiskal Daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menggerakkan roda perekonomian. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data yang tersedia, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun 2024 tercatat hanya sebesar 46%. 46%. Berarti masih ada 54 wajib pajak yang belum patuh, belum membayar pajak. Kalau kita hitung ya pendapatan dari pajak ini
setahun itu dari PKB saja itu lebih kurang 350 miliar. Itu baru 46%. Nah, bayangkan kalau ya kita tidak usah muluk-muluk sampai 100%. Bayangkan kalau bisa 75-80% saja itu membayar pajak kendaraan bermotor, maka pendapatan kita akan bisa naik sampai ya 75% juga. Ini satu pekerjaan yang cukup berat yang harus kita lakukan ke depan. PAD yang kuat adalah fondasi pemerintahan fiskal serta menggerakkan roda perekonomian. Kita tidak bisa pungkiri rendahnya angka ini semata-mata disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kondisi topografi, kendaraan rusak, hilang, ditarik oleh dealer, pindah alamat, maupun berpindah kepemilikan, termasuk sumber daya manusia itu sendiri. Menanggapi kondisi tersebut, melalui forum ini saya mendorong agar tim pembina Samsat Provinsi NTT dapat berkoordinasi secara intensif dengan tim pembina Samsat Nasional dalam rangka penerapan pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana kepemilikan kendaraan tidak melakukan registrasi ulang STNK sekurang-kurangnya setelah 2 tahun dari habis masa berlaku STNK. Data kendaraan akan dihapus dari sistem. Setelah data dihapus, kendaraan tidak dapat diregistrasi kembali. Implementasi ketentuan ini akan memberi efek jera bagi wajib pajak. Selain itu, meningkatkan validitas dan akurasi data kendaraan di wilayah NTT. Selain itu, kami juga menghimbau agar tim pembina Samsat terus mengupayakan strategi yang efektif guna mendorong pemilik kendaraan berplat luar NTT untuk segera melakukan proses balik nama di wilayah NTT. Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber peningkatan PAD yang signifikan bagi Provinsi NTT. Nah, ini juga mungkin pekerjaan rumah ya bagi tim pembina Samsat, karena sistem yang ada sekarang di mana kita membayar pajak berdasarkan KTP, begitu kan? Berdasarkan KTP. Nah, banyak kendaraan-kendaraan yang dibeli dari luar belum balik nama dipakai di sini. Mau balik nama, orangnya juga bukan pemilik KTP di sini. Padahal kendaraan ini beroperasi di sini. Baik kendaraan-kendaraan penumpang ya maupun kendaraan-kendaraan angkut barang, kontainer dan sebagainya. Kemarin waktu Pak Kapolda baru masuk itu bersilaturahmi ke ruangan saya, beliau didampingi oleh mantan Direktur Rekiden Korlantas Polri, Pak Brigjen Yusuf. Saya menyampaikan hal tersebut. Saya pikir di tingkat pusatnya harus ada terobosan agar wajib pajak itu bisa membayar pajak di mana saja tempat kendaraan itu beroperasi. Jadi kendaraan, contohnya saya sendiri, saya punya kendaraan Jakarta, saya KTP Jakarta, ya kan? Sekarang saya mau balik nama di sini, itu ya tidak bisa, karena KTP saya KTP Jakarta. Padahal saya pengen balik nama, mau pakai nama orang lain nanti dibilang kita ini apa TPPU. Dan ini bukan cuma saya, banyak. Nah, ini salah satu yang harus bisa dikoordinasikan dengan pusat ya, sehingga mungkin akan ada kebijakan baru untuk mempermudah
mempermudah dan memaksa kendaraan-kendaraan luar yang beroperasi di sini bayar pajak di sini. Saya lihat kendaraan-kendaraan kendaraan truk besar, trailer, ya kan, itu plat-plat luar yang beroperasi di sini. Itu dia mempercepat kerusakan jalan kita. Kalau udah rusak, kita juga yang bayar, kita yang perbaiki. Dia menggunakan BBM kita dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi tim pembina Samsat. Akhirnya saya hormati, melalui forum ini saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik antara tim pembina Samsat beserta seluruh jajarannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan Samsat serta kontribusinya dalam mendorong peningkatan PAD. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bank NTT yang senantiasa memberikan dukungan terhadap operasional Samsat di seluruh wilayah NTT. Dukungan ini sangat berarti dalam memperkuat pelayanan publik yang efisien dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tak lupa kami mengapresiasi Ombudsman RI perwakilan NTT atas peran aktifnya dalam memberikan solusi, masukan, rekomendasi terhadap keluhan masyarakat sehingga mampu mendorong perbaikan dalam pelayanan Samsat secara berkelanjutan. Mari kita jadikan forum yang sangat strategis ini sebagai wadah untuk berdiskusi secara konstruktif. Saya berharap dari rapat koordinasi ini akan lahir rekomendasi konkret, inovasi-inovasi baru, dan komitmen yang semakin kuat dari seluruh komponen tim pembina Samsat guna mempercepat transformasi dan digitalisasi pelayanan Samsat demi memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Mari kita satukan persepsi dan tindakan untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan bahwa andalan kita penerimaan pendapatan asli daerah, andalan kita itu dari pajak kendaraan, baik PKB, BPNKB, apalagi. Andalan kita itu dari situ paling tinggi. Jadi kalau itu semua digabung, itu lebih kurang. Nah, jadi semua hadirin ini, para pelaku Samsat ini harus tahu postur APBD kita. Postur APBD kita itu 70% itu masih mengharapkan dana transfer dari pusat. Ya. 70%. PAD kita tuh cuma 30%. Dari lebih kurang 5,4 triliun itu PAD kita cuma 1,3 triliun. 4 triliun itu adalah dana transfer pusat. Ini kondisi yang tidak bagus untuk pembangunan suatu daerah. Kementerian Dalam Negeri itu menargetkan PAD setiap daerah itu minimal di angka 50%. Maka di sini kita mempunyai fiskal yang cukup untuk membuat program-program pembangunan yang baik, program-program yang pro rakyat. Nah, kenapa begitu? Karena kalau dana transfer pusat baik dalam bentuk DAK maupun DAU ini semuanya sudah ada pos-posnya. Tidak bisa kita alihkan kepada program-program yang sifatnya crash program. Semuanya sudah ada pos-pos. Sehingga peningkatan PAD melalui pajak kendaraan ini adalah andalan kita. Andalan kita. Harapan kita sangat besar. Nah, tadi disampaikan masih ada 54% yang belum bayar pajak. Dari 54 itu, ya, taruhlah mungkin 20% dengan berbagai alasan. 30% mungkin karena ya menghindar pajak, ya, tidak mau bayar pajak, dan sebagainya. Nah, kalau ini kita bisa naikkan
maka target PAD kita tahun 2026 itu adalah 2,8 triliun. Seperti sudah dirilis oleh media, target PAD kita tuh 2,8 triliun tahun 2026. Itu saya optimis bisa tercapai apabila pajak kendaraan bermotor ini betul-betul bisa kita dorong dengan berbagai inovasi yang saudara-saudara akan rancang dan laksanakan, maka wajib pajak akan lebih banyak yang membayar pajak kendaraan. Ini harapan saya sama Bapak Gubernur ya, pada seluruh jajaran Samsat. Akhirnya dengan memohon berkat dan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa serta seizin kita semua, maka rapat koordinasi tim pembina Samsat tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025 saya buka dengan resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sekian sambutan saya. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia, dan terima kasih. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat koordinasi tim pembina Samsat Provinsi NTT tahun 2025 saya nyatakan dibuka.